Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Mulil SAG selaku Kepala Madrasah MI Nurul Huda 1 Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru MI Nurul Huda 1 Kota Malang, dan tak lupa pemirsa live streaming ngaji bareng MI Nurul Huda 1 Kota Malang. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Acara hari ini pembacaan surah Al-Waqi'ah, Shalawatil Qulub dan Sayyidul Istighfar, yang nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan kitab Safinatun Najah. Untuk acara yang pertama, pembacaan surah Al-Waqi'ah, Shalawatil Qulub dan Sayyidul Istighfar, yang akan dipimpin oleh Ustaz Siti Ulfiah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin, wa ila jami'i malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila hadhihi al-madrasah al-ibtida'iyyah Nurul Huda wa Hikmalah, أساتذتها وتلاميذها ووالدها وجوارها ومؤسسها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على
غافلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن
الصادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سم وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سرت وجوهنا عن السجود إلا لك فسدنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكثر بها والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأغلق به لساني واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبهائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبهائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبهائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir, pembacaan kitab Safinatul Najah yang akan dibacakan oleh Bapak Usman. Kalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaram, para alim, para kiai, asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita dan melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kaliban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini mengkaji meneruskan kajian Safinatul Najah. Sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk mengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketika mengajar, ketika belajar kitab ini, kita mendapatkan barokah syafaat dari beliau, sehingga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. La hadrati muallifi hadzal kitab, Allahumma anfa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dibuka halaman 6, masih bab wudu. Faslun nawaqidul wudu'i. Faslun taikila fasal bab nawaqidul wudu'i, tai biro-biro perkara kang merusak wudu. Kita selain wajib mengetahui rukun syarat sah dan rukun daripada wudu, maka kita wajib mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena khawatir kita tidak tahu bahwa wudu kita sudah batal. Karena nanti ketika kita tidak punya wudu atau wudu kita batal, ada implikasi hukumnya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita tidak punya wudu. Apalagi kalau tidak hanya wudu, kita berhadas besar, maka ada hal-hal yang nanti juga ada implikasi hukumnya. Nawaqidul wudu arba'atu asya, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw tuburin raihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari jalan salah satu dari 2 jalan yang ada di dalam tubuh manusia, kubul dan dubur, alat kemaluan dan pembuangan. Dan itu tidak ditentukan, pokoknya sesuatu yang keluar. Sampai mari ngelak duwe metu duwe, ya tetap batal. Biasanya kadang wong wedok itu kadang bawa ali-ali kegeden. Kadang niku antinge cilik di mod. Sing sering apa?
peniti apa ini jarum dong dengan gundel itu hati-hati. Itu kadang seperti itu. Ada kiai di Dampit situ itu ahli apa namanya punya doa itu jika ada orang yang kelelakan apa jarum, biasanya jarum karena mau kate jilbaban biasanya sih digeget dhisik kan. Mari-mari disentak wae koncone ora kurang jero. Itu biasanya bingung gitu ya. Nah itu ada di daerah Dampit situ ya. Nggak tahu masih hidup atau enggak. Itu didoakan ternyata ya hilang sendiri, tidak perlu operasi. Ya, kalau anda bisa operasi karena nanti ususnya bisa apa namanya tergores atau bisa mancep di jero ya malah bahaya. Lale wong tua biyen iku malah aneh kadang. Apa kelelekan ring, kelelekan apa jenenge dongono iku mek di cakarno nang kucing. Nah, jane kucing kayak gini. Sampeyan ya niru ae tapi aja ndonga lek kok lek kelelek kepetaan oleh kucing. Buktekno ora. Dan itu yang benar. Anak saya pernah yang pertama itu kelelekan ring. Kemarin sampai sekarang bandengnya khawatir kecuali ada presto orang nek iki ya presto baru mau kalau ndak trauma ya kelelakan ring begitu akhirnya dek pas digodang lagi apa deh kok bingung iki kelelakan ring wis boleh kucing akhirnya boleh kucing dicakar gini alhamdulillah kok ya hilang itu aneh kali nyata itu wong biyen iki mantep tok ya pancene ilmu mantep. Saya kan gak mantep. Bayangannya ya dokter, bayangannya rumah sakit, akhirnya gak mantep. Nah wong biyen niku ana tanggane lara weteng ngono ya. Langsung ya Mbah iki lara weteng kok mboten salah-salah. Oh, jogone banyu udan. Padahal lek wong saiki banyu udan ngombe banyu udan malah dadekno ilang ana. Lah saiki ora biyen ora. Jogone banyu udan disebul diombeno ya ora. Sekarang kok mantep ya. Padahal malah dikenjet ya. Oh, kapur lho. Di kon ngombe kuwi rasane saiki ora waras-waras. Masalah bayangannya nang hotel nang obat-obat liya sing ana omah, sing ana apa jenenge iku. Sing cair itu. Jadi banyak sekali obat. Jadi kan akhirnya kita kemantapan kurang. Makanya ketika kita melakukan sesuatu memang harus mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang keluar tidak dibedakan, ya. Yang keluar roihun itu angin, ya kentut misalnya. Awalu atau yang lainnya, pokoknya keluar batal. Illal maniyya kecuali air mani. Nah dalam hadis diterangkan ini kapan itu ketika dikatakan sudah batal atau tidak? Kalau yakin, jadi yakin. Ini ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i harus jelas keluar angin atau yang lainnya jelas, atau ada bau. Kalau keluar angin nih, kalau ngerti, kalau suaranya ya keluar suara atau angin atau suara itu ya jelas, harus jelas, atau ada baunya. Itu tak kerungu, kau no ambu, kau no suara nih, tapi ambu ini karuan, nah kan jelas. Itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi justru ketika mentut banter mana itu, gak sengaja ya gak batal. Terus sholat aja. Nah, itu perbedaannya. Tapi ketika petangnya muni, kan kadang muni di jero wetenge. Bola rawatan mau kembung jeruk, dan jeruk itu justru batal. Itulah perbedaannya. Aja kami bingung ya, gak usah mikir nolion, mikir Imam Syafi'i saja. Karena kita talfik itu tidak boleh. Talfik itu menggabungkan dua hukum dalam satu pekerjaan. Contohnya masalah wudhu, rukun wudhu'e melok Imam Syafi'i. Tata caranya, tapi batal melo Imam Hanafi. Sampai sepanjang tahun gak kira wudhu mana.
Nah, itu. Pokoknya menghindari yang harus dilarang di itu. Yang kentut bolak-balik dadut gak butuh aja. Misalnya apa? Aku milih Imam Hanafi. Gitu ya. Jadi bersentuhan saja Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i berbeda. Ya nanti ada di bawahnya itu ya. Jadi berbeda. Kalau Imam Syafi'i tersentuh atau menyentuh, pokoknya sesama kulit, ya. Dan laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan muhrim itu batal. Tapi Imam Hanafi tidak. Kalau tidak sengaja bersentuhan, tak batal. Kalau yang sengaja bersentuhan batal, sama-sama sengaja. Tapi kalau yang sengaja satu, maka yang sengaja itu yang batal. Baik yang laki atau perempuan. Ya, misalnya saya saking pengen apa sih ini nyekel tangane sopong ngono ya si A ya saja. Iku wah sering tak cekel. Bret, waket deh. Gak kena kelambi dengan tangani, maka saya yang batal dia tidak. Itu kali Imam Hanafi. Kenapa perbedaan ini istihad namanya. Makanya ulama 4 itu yang paling hati-hati Imam Syafi'i. Makanya pendukungnya, pengikutnya di seluruh dunia itu banyak. Kalau terutama di Indonesia itu hampir 90% itu menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Yang kedua, asali zawalul akli. Yang membatalkan wudu zawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu binaumin sebab turu au ghairihi atau yang lainnya. Pokoknya dianggap orang ini hilang akalnya. Jadi tidur itu dianggap hilang akalnya. Kenapa? Orang tidur gak bisa mikir. Benar, hilang akalnya. Makanya kalau Imam Syafi'i atau Imam Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka sampai ada turu masih diantem apa ya ora ngerti. Bilang banyak kaget. Nah, itu. Ciri ini ada di pondok itu. Turu temenan apa turu gampang. Siram gak banyak, lek kaget itu berarti turu temenan. Tapi lek korek lah turu kan mulai mau iku wis gak turu. Iki pinter lek dean ngono. Lek dewan di pondok itu. Bahkan di pondok itu kadang ngono arek-arek edok semaput ngono. Iku biasanya gampang tengerane. Lek semaput temenanan ambek ora itu gampang. Biasanya lek semaput temenanan ada dikei apa jenenge dikei kasut sing ngambune gak enak ngono iku. Wah, iku lek anjene semaput temenanan iku berarti arek gak kira langsung senggiran tangi. Tapi lek waduh langsung arek. Iku biasanya ngono. Lho kok iki kok semaput. Cek karepe mungkin karena ngajakan BR atau tugas suruh mari ya ada semaput akhirnya kan. Wah, pinter pengurusnya pinter, boleh kasut ya. Itu. Pengalaman. Jadi ngono. Kayak ngono aja. Jadi hilang akal, cepat tidur. Nah tidur itu dianggap hilang akal karena ya kan orang tidur sudah seperti orang enggak mikir atau semaput, mabuk terus semaput atau memang ya hilang akal karena mohon maaf karena ya miring ngelamun nemen karena mikir bojone gak mulai-mulai akhirnya langsung ditakai sapa jenenge sampean lho sapa jenengku omah sampean ini kok ngerti omong endi lagi wae pawasan mek sampean dadene mlaku ngitan ditakoki katenan dicak au katenan ngulon katenan dinang blembing oh bener tapi mlaku kok ngitan lho ya kok tak nang tumpang dhisik baru tekan nang blembing itu berarti wis rada mengkung berarti hilang akal itu berarti wuduhe batal atau ya semaput itu hilang akalnya ya. Nah nanti perbedaan antara hilang akal itu sebentar atau tidak kalau di wudu maka itu batal. Tetapi kalau hilang akal sebentar itu kaitannya dengan puasa, enggak, nanti dilihat. Lek kelengker itu sepanjang hari batal. Tapi lek kelengker stilu enggak. Semaput stilu enggak terus no posone. Tapi lek semaput sampai mulai isu sampai sore kate maghrib. Kate maghrib sadar tiba yo ya gak poso ya.
Terus illa nauma qaidin mungkinin maqadahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk ke bumi, duduknya itu mantap, jadi duduknya pas maqadahu ala ardi. Jadi duduk mohon maaf, bokongnya itu pas ke bumi, sehingga secara teori seandainya dia kepentut atau apa tidak akan bisa karena pas itu ya. Kembali itu, jadi maka tidurnya seperti itu kan. Kalau Jumatan orang kudu hati-hati tidurnya, harus yakin gitu ya. Terus bagaimana Pak? Kalau orang tidur kan nggak tahu ngangkat bokongnya apa enggak. Yang penting ketika sebelum tidur dia posisi duduknya bener, silo yang bener gitu, maka setelah tidur tidak dipikir, kecuali ada tanda. Ya ada tanda. Ya, itu aku mau turun ini, tiba pas tangi-tangi aku mau turun, deklek senden nang tembok. Oh ya batal, berarti ngangkat. Jadi walaupun ketika tidurnya dia ngangkat tidak apa-apa. Bahkan seandainya waktu tidur dia tidur di mapan gini, terus pas ngangkatnya kebentur dot gitu, ya nggak ada yang memberitahu, ya maka tetap dia dianggap tidak batal. Tapi kalau ada yang beritahu, cak sama butuh orang, loh aku turunnya mapannya apa cak, ditunggu ini gimana sih turun, loh iya itu baru betul. Tapi kalau nggak ada yang beritahu, ya sudah, pokoknya tujuan tidurnya pas. Makanya mohon maaf anak-anak kita itu dibiasakan, kadang ada yang duduknya kan ketika silo kan gak bagus. Coba saya kira diangkat ini. Kalau ada di tahlil tak praktek, mana di sini prakteknya di sini itu mungganan dukur ini. Jadi duduknya kadang gini lah, ya. Ada diangkat ini. Kan ada orang ini ya. Kayak orang-orang di kadang gak sopan ya. Dan itu aslinya kan kalau bersama duduk yang benar ya silo. Tapi kan orang-orang tertentu ada yang duduknya seperti ini masih di hadapan orang banyak diangkat gitu. Itu batal itu ketika tertidur. Jangankan istilahnya dobitnya itu lewong Jawa ini pelanggaran itu seberapa orang tertidur itu sudah dianggap membatalkan. Nah, itu loh, seberapa itu kalau dalam Imam Syafi'i itu seliut deh, pokoknya ada hilang sesuatu, kita sudah gak ingat apa-apa, keseliut deh barang dia, itu sudah batal. Jadi tidak perlu tertidur harus moron, enggak. Keseliut itu sudah batal kalau posisi duduknya tidak pas. Makanya ketika duduk, ketika punya wudu maka posisi duduknya yang bagus. Itu. Terus saya waktu di ada pertanyaan gimana di Asrikaton, Pak bagaimana kalau tertidur waktu berdiri, waktu sholat kadang saking ngomong tertidur ya batal sama batal. Itu kan seliutan Pak, ya sak seliutannya tetap batal, karena nggak ada batasannya. Pokoknya intinya tertidur itu istilahnya secara normal akal itu sudah nggak berfungsi, hilang, lali itu maka batal, ya itu batal. Kalau kondisinya tidak duduk dengan duduk yang bagus. Asalisu iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabira ini ajnabiyah ini min ghairi hailin. Jadi yang saya terangkan tadi, yang ketiga bertemunya dua kulit laki-laki atau perempuan yang sama-sama besar dan sama-sama orang lain. Ajnabah ini itu artinya orang yang bukan muhrim. Nah, untuk mengetahui muhrim panjenengan harus belajar di bab nikah, karena itu ada mana yang masuk muhrim, mana yang tidak. Itu harus jelas itu. Nah, terus min ghairi hailin, tanpa aling-aling. Jadi artinya bukan agak ada penghalang, memang kulit bisa antar kulit. Gak ada beda baik di kalau telapak tangan dalamnya atau luarnya sama saja. Jadi sama saja. Kulit loh ya. Kalau kuku Pak, kalau kuku enggak. Saking semenangnya jalan kukunya sih. Nah,
Saking ngono kale wong biyen iku lek pacaran jarene wong biyen lek pacaran nyekel titik ngono wae seneng luar biasa. Saiki gak sekedar nyekel ya. Amplop. Gitu ya. Jadi kalau dewasa sesama dewasa itu sudah balik ya. Kalau belum balik, nah. Jadi yang lawannya belum balik, kita dengan orang murid kita yang masih belum balik itu tidak batal, tidak ya. Ya. Nah, cuman kita kan nggak tahu anak-anak kita itu kelas 4 itu sudah balik atau tidak. Cuma kalau sudah kelas 4 sudah hati-hati kalau sudah punya wudu gitu. Masih yang fitra juga gitu. Ibu-ibu kalau misalnya anak ini sudah kelas 5 itu kadang kan umurnya kelas 5 itu sudah ada yang di atas 9 tahun, khawatir dia sudah balik. Maka untuk menghindari ketika salaman, ketika punya wudu apalagi mau sholat, lebih baik tidak usah salaman secara langsung, beri tanda saja. Saya aku mau sholat deh, aku batin ngaji misalnya. Seperti itu. Kalau putri juga demikian. Karena ada kadang kelas 6 itu salaman tak cekel gini nih, gini deh, tak ada gini nih maksudku ya, cekal kecewa. Lekan diterang ada kecewa, pas mas gak belum salaman deh, ngomongnya milih misalnya, wah ini bahaya nih. Saya belum salami, saya ngayu, saya nggak kira ayo tak disalami, ini bahaya nih, nanti akan timbul fitnah. Jadi itu ya, jadi harus tanpa aling-aling. Yang keempat, ar-rabiu masuku budayil adami au halqati duburihi bibatir roha au butunil asabi. Yang keempat yang membatalkan itu adalah pegang masuku bulil adami. Kubulil adami itu berarti kemaluan atau halqati duburihi atau duburnya ya, alat belakang itu, tapi khusus yang belakang itu yang apa namanya, datang Jawa ini paling enak, jadi bunderani, jadi tidak semua bokongnya enggak, kalau bokongnya ya enggak gitu ya. Ini punyanya sendiri atau orang lain sama? Kok bisa orang lain pak? Ya anaknya maksudnya nyawi anaknya itu loh, orang lain ya koncone ya ditempelin ya koncone. Ya maksudnya ya bojone maksudnya ya. ya dalam bayangan nih ketika diterang ini. Nah, tapi syaratnya kalau pegang ini adalah bibutuni asobi atau bibutuni roha atau bibutuni ini dalamnya. Dalamnya itu yang mana? Kalau kiai saya menyontohkan gini, ini diletakkan itu berarti sudah dalam. Yang tidak kelihatan dilihat dari sebelah ini digandengkan gini, berarti ini dalam. Jadi kalau yang ini pinggirnya enggak apa-apa, yang sini juga enggak apa-apa. Sampai misalnya kuartal karu-karu yang pengen ini, misalnya kayak kau butuh mana gitu. Pengen ini pak, ya ini juga enggak masuk. Apa ini? Berarti yang dalamnya, yang namanya asobi itu yang ketika digandeng ini tidak kelihatan, itu namanya dalamnya. Jadi artinya dengan pinggirnya dengan ini boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Go. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai satu ya. Faslun. Kota ini bagi lafasan. Mani kotoa, mani takoda wuduhu. Harum alaihi arba'atu asya. Ketika seorang tidak punya wudu gitu aja, artinya batal wudunya. Artinya punya wudu terus batal atau memang tidak punya wudu, harum alaihi arba'atu asya, maka haram terhadapnya 4 hal. Itu tidak punya wudu, bukan berhadas besar, tidak atau berhadas kecil, tidak punya wudu, haram 4 hal. As-sholatu, pertama sholat. Jadi orang yang tidak punya wudu, sholat ya tidak sah. Wa tawaf dan tawaf, wa mashul mushaf dan demek atau gepuk atau pegang mushaf, wa hamluhu dan bawa mushaf. Jadi itu. Lah katanya orang kalau nggak punya wudu boleh sholat kalau darurat pak. Iya, itu namanya faqitut tahura, ini orang yang orang sholat tapi dianggap tidak sholat, tapi itu karena hormatil waktu. Contoh misalnya sampean di kendaraan di sepur, naiknya setelah asar itu kan nggak mungkin naiknya misalnya mepet sampai lupa
kalau tadi belum sholat tidak dijamak waktu zuhurnya. Terus sampean naik, perkiraannya ternyata nanti karena sebentar, mungkin nanti sebelum maghrib atau masih ada waktu asar, ternyata sudah nyampe misalnya ya. Karena perkiraannya ternyata sampai menjelang maghrib belum nyampe, berarti asarnya kan hilang. Nah, daripada sampean berdosa, maka sholat dengan kondisi tidak berwudu itu, gitu ya. Itu namanya faqidu thahurin. Katanya boleh tayamum Pak, ya tayamum di mana? Di tembok apa sini sepur kan di tembok. Di kursi ini Pak, itu darurat. Ya boleh silakan, itu namanya darurat. Ya darurat nanti kalau sudah normal harus diqodoi. Minimal sampai nggak berdosa, itu aja. Terus bagaimana sholatnya? Apa ada tahiyatnya apa? Dong sudah sholatnya ya darurat kan we wudu. Ya me isyarat tok ae mbek lungguh ngene gak usah dia ngadeg di tengah ngono apa ya saya tak sholat ngono lho. Wong heran ini berjalan ke utara sampean sholatnya kok ngadeg ngalor ngono. Oh iya dah mari ngono ngadeg ngulon ngene. Ya enggak usah, itu namanya darurat. Darurat sudah sholat sebisanya, itu namanya sholat yang dihormatil waktu, atau nggak ada tempat wudu macam-macam itu. Tuh, dan nanti ketika sudah normal maka harus mengganti. Terus ada kondisi begini, satu saat misalnya sampean ketika mau sholat ternyata pakaiannya najis semua. Terus bagaimana? Mau pinjam nggak ada, rumahnya orang tetangga jauh, nggak ada yang suci. Ya sudah, sholat dengan yang najis itu sama dengan sholat faqidut thahurin. Ini ketika normal harus diganti, tapi sampai tidak berdosa karena sudah ingat sholat. Nah gampang Pak, biar tidak ganti. Gimana caranya? Nah, sampai di omah dewian langsung masuk kamar, gitu loh. Terus kamarnya ditutup, ceng rapat, mari ngono sholat. Lalu sudah gak punya pakaian kok mau sholat, kita apa? Mau sholat sampai mutu, tapi di jero kamar, ojo di ngarep ya omah. Maksudnya ya lah ya. Atau kamarnya ya ditutup, orang-orang wong mlebu lu. Kaget. Boleh. Kalau ono deh gak bisa. Ada itu boleh. Terus orang gak berpakaian Pak, enggak apa-apa. Pakaiannya dianggap pakai di rumah sama itu pakaiannya. Tapi betul di jero tetap daripada nanti menggodok. Halo? Tapi yang betul hati-hati. Kemarin orang garu orang pas sholat ya. Nah, yang jadi permasalahan yang ingin saya angkat di dalam kesempatan yang singkat ini, maskul mushaf, memegang mushaf. Kalau menurut madhab Syafi'i haram ketika kita tidak punya wudu. Mutlak sudah. Jadi katanya Pak, ada yang membolehkan perbedaan tafsir la yamassuhu illal mutahharun. Termasuk almarhum Sukino itu sangat berkeyakinan itu, kalau bertanya ini kan itu kan bisa ditafsiri. Kata siapa? Yang menafsirilah kamu sendiri. Bertanya mesti begitu kan dia. Kalau di Al-Quran sudah jelas seperti ini nggak usah ditanyakan. Itu bahasanya Sukino biasa seperti itu. Kalau ada orang bertanya itu begini ya, la yamassuhu illal mutahharun itu memang benar ya. Jadi janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lah Quran yang dimaksud di sini adalah yang ada di Lauh Mahfuz. Itu semua sepakat. Lah yang di Lauh Mahfuz itu tidak mungkin atau tidak bisa disentuh kecuali malaikat yang suci-suci, gitu ya. Itu. Kalau berdasarkan dalil ini maka Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak akan bisa disentuh kecuali malaikat yang suci. Ilal mutahharin yang disucikan oleh Allah. Itu dah. Kalau kita ini kan bukan, berarti kan bukan untuk kita, itu yang ada di Lauh Mahfuz. Berarti bukan yang di kita, itu keliru pendapat seperti itu. Begini, Quran yang ada di bumi ini itu bukan Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Gitu deh.
Nah, Quran yang di Lauh Mahfuz itu namanya tidak dikatakan Al-Quran gitu, tapi fi kitabim maknun. Ada kitab yang disucikan yang dibungkus oleh Allah, ada di sana. Nah, sedangkan yang Quran kita ini sudah tanzilum min rabbil, ada sudah diturunkan, gitu loh. Ketika sudah diturunkan berarti dihubungkan dengan manusia karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Quran yang ada di muka bumi ini ya suci, gitu loh. Karena nginduknya kepada mutahharun, kepada yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, yang di Lauh Mahfuz saja itu tidak bisa menyentuh kecuali yang suci. Lah Qurannya kan sama yang dari Allah, yang dari Lauh Mahfuz diturunkan ke bumi ini. Walaupun memang namanya beda. Yang di Lauh Mahfuz itu fi kitabim maknun, kalau yang ini adalah tanzil. Itu. Nah, Quran yang sudah diturunkan ke muka bumi ini berarti kaitannya dengan manusia, maka berlaku hukum manusia. Jadi artinya, maka ketika kita mau menyentuh itbaq pada hukum yang di langit, yang di langit saja harus suci, maka yang di bumi ini juga harus suci. Ini deh. Jadi itu. Makanya Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang tidak suci jangan menyentuh Al-Quran. Yang di langit saja itu harus suci. Maka yang di bumi itu harus suci. Kenapa? Sama-sama Al-Quran, walaupun namanya yang di Lauh Mahfuz itu masih dalam bentuk batu tulisan global, namanya di kitab maknun, itu kitab yang dibungkus oleh Allah, disimpan dengan rapi, dan yang di muka bumi ini sudah dalam bentuk yang tertulis, yang tersusun. Tapi itu sama-sama firman-Nya Gusti Allah, ya sama-sama Al-Quran. Karena itu mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya orang yang nggak punya wudhu memegang Al-Quran. Namun sih kadang biaya. Loh Pak, kalau Qurannya itu campuran, jadi ini kayak itu, Qurannya campuran, ini gak bisa diwaca. Kok bisa ya? Loh sini campuran, bisa diwaca ndak? Nah, campur. Dawet ada campur soto, kan gak bisa di campuran. Mboten ya. Maksudnya ya apa? Ya ono tulisannya, ono tafsirnya. Itu ya Quran, tetapi seperti Yasin Fadilah itu dah. Maka kehati-hatian ulama Syafi'iyah menyatakan dilihat jika tambahan, artinya kalau tafsirnya, kalau terjemahnya itu lebih banyak daripada Qurannya, boleh. Tapi diniati bukan pegang Al-Quran, tapi pegang tafsir, tapi pegang terjemah, gitu. Tapi kalau lebih banyak Qurannya, maka tetap hukumnya haram. Jadi itu. Dan ini banyak di golongan sebelah. Jadi kita sering mengatakan sebelah omah, sebelah kandang yang ngerti. Itu kita akan mengatakan itu pedomannya. Quran yang dimaksud di Mutahharun itu adalah di Lauh Mahfuz, bukan Quran ini. Lah benar, yang di situ itu di Lauh Mahfuz, yang nggak bisa megang kecuali malaikat yang suci, kan yang diutus Allah. Lah Quran yang di Lauh Mahfuz kan sudah ditanzil, diturunkan ke bumi. Qurannya ya sama hakikatnya, walaupun namanya berbeda, tempat penyimpanannya berbeda. Kalau di kita namanya mushaf itu sudah ditulis, tapi tetap itu sama-sama firman-Nya Gusti Allah. Nah, induknya, kiasnya, hukumnya yang di langit suci, maka di bumi juga suci. Makanya itu Quran harus dimuliakan dan lain sebagainya itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang yang membatalkan wudu dan hukum berkaitan dengan ketika kita tidak punya wudu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, nanti ketika kita berhadas besar, hadas besar ini dibedakan di sini. Ada junub, ada haid, jadi berbeda. Jadi ada junub, ada haid. Itu kalau junub dengan haid sama-sama hadas besar, tapi implikasi hukumnya itu lebih luas, lebih berat, lebih banyak. Itu adalah ketika haid.
Karena itu supaya itu nanti kita pahami agar kita dalam kehidupan ini lebih hati-hati. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sehingga menjadi yang bermanfaat, kita lebih paham, terutama berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Terakhir sebelum saat itu, mahram itu ada yang kadang kita rendengkan itu gini, mesanan. Ngerti mesanan ya? Mesanan itu orang terdekat tapi dianggap jauh. Orang dekat tapi dianggap jauh. Misanan ini lah cedak wong anake Pak Le, anake Pak D, anake Bule, kan gitu misanan. Kenapa dianggap dekat? Ya karena anake Pak Le gitu loh. Tapi dianggap jauh kenapa? Karena itu boleh dinikahi. Maka misanan ini itu hukumnya haram. Misalnya gandengan tangan, kok gandengan tangan itu dulurku iki, anake paman ae, gak oleh, ngene tumpah-tumpahan. Ya, gak oleh lanang itu. Karena itu anake paman. Ini masih anake paman, karena itu boleh dinikah, itu sudah mahram. Masih mahram dalam kondisi karena kesaudara, tapi itu sudah ghairu mahram karena sudah bisa dinikahi. Dan itu menjadi alternatif terakhir menjadi wali selain wali hakim. Artinya ini kan agak aneh ini memang. Jadi misanan itu boleh dinikahi, tapi ketika satu saat dia tidak punya wali, maka semisanannya bisa menjadi wali. Tapi jalurnya tetap ke pamannya. Ini kalau wali ini kabeh ono sapa misanane, toko sapa toko bapake. Berarti boleh jadi wali. Jadi wali terakhir itu adalah Gus Dur ya, Gus Dur. Kok sampai nonton ini, cari untung nungguin ya. Jadi wali terakhir itu adalah misanan. Tapi orang dekat yang agak jauh itu adalah juga misanan. Orang dekat tapi dianggap jauh karena apa? Karena bisa dinikahi tapi dekat. Nah, wali paling jauh. Kenapa? Ya karena itu tadi bisa menjadi posisinya menjadi wali, tapi juga bisa untuk saling dinikahkan. Tapi kalau di kalangan kita kadang koyo-koyo kok ana wong liya sih, biasanya jadi rasan-rasan tonggone. Wong kakak adik jadi besan. Iku apa dunyane cek hilang. Padahal gak gitu ya, padha senenge ya kok pancen bendino bareng. Oh jenenge Trisno Jalaran saka Lino ya wis gak ono liya ya apa meneh. Kadang seneng ya wis. Ya masih kakak adik, Mbak Yu bisa adik bisa jadi besan. Gara-gara anak itu seneng. Dan itu sah itu sah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan doa pagi pembacaan surah Al-Waqiah, sholawat diberturut, dan sayyidul istighfar telah selesai. Mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafarul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.